Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau jualah kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sesama muslim sekalian, lihatlah hamparan sawah di sekitar kita yang begitu indah. Merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Coba bayangkan seorang petani yang menanam benih-benih padi di sawah-sawah mereka. Seorang petani hanya sebatas sebagai penanam benih, penyiram dan pemberi pupuk sahaja. Namun, siapakah yang menumbuhkan benih-benih tersebut? Allah lah yang menumbuhkan benih-benih tersebut. Allah tumbuhkan benih-benih tersebut menjadi besar hingga bisa dipanen oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Siapa lagi kalau bukan Allah yang bisa memberikan semua ini kepada kita? Allah, pencipta langit dan bumi. Begitu banyak nikmat yang beliau berikan kepada kita. Namun, sesekali kita melihat masyarakat di negeri ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menanam sesajen-sesajen di sawah-sawah mereka. Petani tersebut beranggapan bahwa dengan menanam sesajen-sesajen untuk dipersembahkan kepada dewa dan dewi yang mereka yakini mereka akan mendapatkan kebaikan hingga masa panen nantinya. Padahal itu merupakan perbuatan syirik karena percaya bukan Allah yang memberikan kebaikan kepada mereka. Saudara sesama muslim sekalian, dari rangkaian tersebut kita angkat judul ceramah singkat pada kesempatan kali ini, yaitunya syirik, mempersekutukan Allah. Syirik merupakan suatu perbuatan atau itikad yang dilakukan oleh seseorang untuk mengamalkan suatu amal ibadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan perbuatan syirik dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Dan Allah mengampuni apapun dosa selain dari syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Barang siapa yang melakukan syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Secara garis besar, perbuatan syirik
terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, syirik besar. Merupakan perbuatan syirik yang dimana pelakunya akan langsung keluar dari agama Islam, kekal di dalam neraka jika ia meninggal sebelum bertaubat. Yang kedua, syirik kecil. Merupakan perbuatan syirik yang dimana pelakunya tidak langsung keluar dari agama Islam, namun ia telah mengurangi tauhid dan membuka perantara menuju syirik besar. Saudara sesama muslim sekalian, bagaimanakah contoh perbuatan syirik yang ada di zaman modern ini? Ada beberapa contoh perbuatan syirik yang ada di zaman modern ini. Yang pertama, beribadah kepada Allah hanya di waktu yang sulit dan sempit, dan ketika di waktu yang lapang malah menyekutukan Allah. Yang kedua, mendatangi para dukun, tukang sihir, peramal, dan membenarkan ucapan mereka. Orang-orang yang seperti itu dapat kita sebut sebagai orang yang kafir karena telah mendustakan agama. Hal tersebut dikarenakan para dukun, tukang sihir, peramal mengaku-ngaku bahwa mereka paham dan mengerti akan hal-hal yang gaib. Padahal itu merupakan suatu kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menggunakan jimat dan mempercayai jimat tersebut sebagai penangkal kejahatan dan pembawa kebaikan. Yang keempat, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sesama muslim sekalian, bagaimanakah cara kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan syirik yang ada di zaman modern ini? Ada 5 cara yang bisa kita laksanakan untuk membentengi diri kita dari perbuatan syirik yang ada di zaman modern ini. Yang pertama, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, meyakini bahwa pelaku syirik tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini bahwa dosa syirik tersebut merupakan suatu dosa yang sangat besar. Yang kelima, tidak berteman dengan orang-orang yang telah hanyut dalam perbuatan syirik. Saudara sesama muslim yang berbahagia, sebagai kesimpulan, perbuatan syirik merupakan suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Nabi Ibrahim saja bisa cemas, diri beliau dan keluarga beliau bisa hanyut dalam perbuatan syirik ini. Padahal beliau merupakan panutan kita dalam hal kekuatan iman, kekokohan tauhid, dan ketegasan dalam memerangi syirik tersebut. Untuk itu, setidaknya kita bisa lebih mengkhawatirkan diri kita sendiri bisa hanyut dalam perbuatan syirik ini. Demikian ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Fatur Rizki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.